Halo semuanya, balik lagi dengan saya Wisnu Arsa Kanjung di channel YouTube Discovery Arsa. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai diakronik dan sinkronik dalam ilmu sejarah. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai ruang lingkup ilmu sejarah. Jadi ruang lingkup ilmu sejarah ini terbagi menjadi 4, yakni sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai seni, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai peristiwa. Nah, kita akan bahas mengenai 4 ruang lingkup tersebut. Oke, kita langsung saja ke penjelasannya. Selamat menyaksikan. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu. Karena sejarah sangat penting untuk kita pelajari. Nah, jadi pada pembahasan kali ini kita akan bahas mengenai apa yang dimaksud dengan sejarah sebagai ilmu. Jadi, sejarah dapat dikatakan sebagai ilmu karena ia menjadi sumber-sumber pengetahuan tentang apa yang terjadi di masa lampau. Nah, peristiwa pada masa lampau itu disusun secara sistematis menggunakan metode kajian-kajian ilmiah. Gitu. Nah, untuk apa sih menggunakan kajian ilmiah ini? Hal itu dikarenakan sejarah akan berpengaruh pada masa-masa yang akan datang. Nah, jadi kita harus mempelajari masa lampau itu untuk memperbaiki di masa yang akan datang. Maka sangat perlu untuk mendapatkan kebenarannya dalam mengkaji ilmu sejarah. Nah, sebagai ilmu, sejarah merupakan ilmu yang memiliki fungsi besar dalam meneliti dan menyelidiki kejadian-kejadian yang terjadi di masa lampau. Nah, dalam melakukan penelitian sejarah, penguasaan metode ilmiah sangat diperlukan. Tidak bisa asal-asalan dalam melakukan penelitian sejarah. Jadi ada beberapa metode untuk mengkaji penelitian sejarah. Mungkin nanti kita akan bahas mengenai metode-metode penelitian sejarah di video selanjutnya. Nah, hal ini dikarenakan semua yang ditemukan kemudian akan menjadi sebuah ilmu yang menentukan kondisi pada masa selanjutnya. Nah, jadi hasil dari penelitian sejarah ini itu dijadikan sebagai ilmu itu yang menentukan kondisi di masa yang akan datang. Nah, ciri-ciri sejarah sebagai ilmu ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu empiris. Empiris merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu empiro, yang artinya perjalanan manusia. Jadi, semua pengalaman yang terjadi kemudian direkam dalam peninggalan serta dokumen sejarah, yang kemudian diteliti oleh sejarawan dalam menemukan fakta. Nah, ilmu sejarah termasuk ilmu empiris. Nah, yang kedua yakni memiliki objek. Nah, tidak ada ilmu yang tidak memiliki tujuan. Pastinya setiap ilmu juga pasti memiliki tujuan dan objek material atau sasaran yang jelas. Nah, semua itu untuk membedakan dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Sementara objek sejarah adalah manusia dan masyarakat, akan tetapi sasarannya lebih ditekankan pada masa dalam sudut pandang waktu. Nah, jadi bedanya dengan ilmu lain, ternyata ilmu sejarah itu lebih menjelaskan mengenai manusia dan masyarakat di masa lampau gitu, bukan di masa sekarang. Nah, hal itulah yang membedakan ilmu sejarah dengan ilmu lainnya. Karena kan tadi ilmu sejarah itu ilmu yang mempelajari tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Yang ketiga yakni memiliki teori. Nah, teori merupakan pendapat yang telah dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa. Nah, teori dalam sejarah berisi satu kumpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Nah, yang keempat yakni memiliki metode. Nah, dalam melakukan penelitian sejarah tentunya mempunyai metode tersendiri dengan menggunakan pengamatan disertai bukti untuk membuat kesimpulan sejarah sebagai ilmu. Nah, serta mempelajari sepanjang kehidupan manusia. Nah, jadi tadi adanya penelitian sejarah tuh harus digunakan metode-metode khusus. Itu sejarah tuh mempunyai metode tersendiri seperti adanya riset, kritik, interpretasi, dan historiografi. Nah, nanti kita akan bahas juga di video selanjutnya. Nah, yang terakhir yakni mempunyai generalisasi. Nah, studi dari suatu ilmu selalu ditarik suatu kesimpulan. Nah, kesimpulan tersebut menjadi kesimpulan umum atau generalisasi. Jadi generalisasi merupakan sebuah kesimpulan umum dari pengamatan dan pemahaman penulis. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari sejarah sebagai ilmu. Yang kedua, sejarah sebagai seni. Nah, banyak cara yang bisa digunakan dalam menceritakan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Salah satunya dengan cara seni. Nah, dalam menulis sejarah, para sejarawan harus memiliki seninya tersendiri dalam menyajikan cerita-cerita sejarah, jadi agar berbeda dengan sejarawan-sejarawan lainnya. Jadi setiap orang tuh harus memiliki seninya sendiri, seperti itu. Serta para sejarawan selalu ingin tulisan-tulisan yang ia buat mampu membuat para pembacanya seakan-akan merasakan peristiwa itu terjadi.
gitu. Nah, serta membuat para pembaca masuk ke dalam cerita sejarah. Nah, itu merupakan seninya tersendiri yang tentunya tidak banyak orang bisa melakukannya. Nah, tidak hanya tulisan, lukisan, patung, serta panggung pementasan pun menjadi sebagian bentuk seni dalam merekonstruksi peristiwa sejarah seperti sosiodrama, kabaret. Nah, itu juga merupakan salah satu dalam sejarah sebagai seni itu sudah termasuk itu. Jadi selain dari tulisan, lukisan, patung, nah panggung pementasan juga itu udah termasuk itu sejarah sebagai seni. Nah, oleh karena sejarah adalah ilmu yang sangat penting bagi manusia, seni menjadi medium dalam merekonstruksi kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Jadi maksudnya itu seni itu sebagai jembatan gitu, atau sebagai ekspresi dalam memperagakan gitu peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, setiap manusia harus mengetahui sejarah dirinya, keluarga, bahkan tempat ia tinggal. Hal ini dikarenakan sejarah menjadi sumber ilmu tentang pengetahuan yang sangat penting bagi manusia dalam menghadapi masa-masa yang akan datang. Nah, jadi mempelajari sejarah itu ya untuk memperbaiki di masa yang akan datang agar peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau itu tidak terulang lagi. Nah, sejarah sebagai seni juga memiliki beberapa fungsi seperti yang dikatakan oleh George Macaulay. Di antaranya, yang pertama yaitu fungsi ilmiah, yakni sebagai pengumpulan ilmiah dan menyajikan bukti-bukti yang terjadi di masa lampau. Kemudian, yang kedua, fungsi imajinatif atau spekulatif. Dikarenakan sejarawan harus menyeleksi atau mengklarifikasi data-data, fakta-fakta, kemudian menarik kesimpulan. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau itu tidak bisa dipercaya begitu saja gitu. Harus disertakan dengan fakta-fakta yang sudah terbukti kebenarannya gitu, dengan cara mengklarifikasi data-data, kemudian menyeleksi fakta-fakta mana aja yang bisa dipercaya, dan juga yang terakhir yakni menarik kesimpulan. Nah, yang ketiga yakni fungsi sastra. Nah, jadi sebagai bentuk penyajian hasil ilmu dan imajinasi dalam bentuk yang menarik, yakni seni sastra. Seperti itu. Yang ketiga, sejarah sebagai kisah. Sejarah dikatakan sebagai kisah karena sejarah adalah kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lampau yang kemudian dibangun kembali. Nah, banyak orang-orang yang mencoba berusaha untuk menafsirkan kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, sejarah itu gambaran masa lalu kalian sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Nah, kejadian-kejadian itu kemudian disusun secara ilmiah berdasarkan fakta-fakta yang sudah ditemukan pada masa itu. Nah, kemudian fakta-fakta itu ditafsirkan dan dijelaskan secara terperinci dan sistematis sehingga dapat memberikan pengertian kepada kita tentang apa sih peristiwa yang terjadi di masa lampau. Nah, peristiwa itu kemudian diperoleh dan disusun dari berbagai sumber untuk kemudian dilakukan penafsiran. Nah, jadi fakta-fakta yang sudah kita dapatkan tuh kemudian disusun itu sehingga dilakukannya penafsiran. Penafsirannya di sini kayak ditarik kesimpulan gitu, kayak peristiwa yang terjadi masa lalu tuh kayak gimana sih, kayak gitu. Nah, hasil dari penafsiran itu diceritakan kembali kepada generasi-generasi selanjutnya seperti kita saat ini. Nah, banyak dari cerita-cerita peristiwa diceritakan kembali oleh para sejarawan dengan tafsiran yang berbeda antar mereka. Jadi tiap orang atau tiap sejarawan itu mempunyai pola pikirnya yang berbeda-beda. Jadi tidak aneh lagi jika buku sejarah tuh tiap buku tuh beda-beda penafsiran gitu, karena para sejarawan tuh pasti mempunyai pikiran-pikirannya tersendiri gitu. Jadi di sejarah tuh sebetulnya tidak ada salah dan tidak ada benar gitu. Jika kalian mengungkapkan pendapat mengenai sejarah dibuktikan dengan ada faktanya yang jelas, ya itu bisa dianggap benar gitu, kayak gitu. Nah, para sejarawan ini memiliki cara tersendiri dalam menafsirkan sejarah, biasanya disesuaikan dengan konteks zaman. Nah, sehingga itulah yang menjadikan bahwa para sejarawan itu pasti mempunyai pola pikirnya berbeda-beda dalam peristiwa di masa lampau. Nah, banyak orang yang mengenal sejarah dalam sehari-hari itu sebagai sebuah cerita. Banyak manusia yang bercerita tentang sejarah memiliki kepribadian berbeda-beda. Nah, jadi tadi setiap orang tuh pasti memiliki kepribadiannya berbeda-beda sehingga menceritakan sejarahnya pun jadi beda gitu tiap orang tuh pemahamannya kayak gitu. Nah, dalam menyusun cerita sejarah sebagai kisah, mereka berpendirian supaya cerita mereka bisa dipercaya dan bersifat objektif. Nih, akan tetapi pada dasarnya setiap manusia yang menceritakan sejarah sebagai kisah
Mau tidak mau mereka akan dipengaruhi oleh sifat-sifat merekanya tersendiri. Secara tidak langsung, setiap cerita yang dibuat pastinya tidak dapat langsung dikatakan sudah objektif. Nah, yang terakhir yakni sejarah sebagai peristiwa. Apa sih yang dimaksud dengan sejarah sebagai peristiwa? Sejarah merupakan sebuah fakta yang hadir dari masa lalu, merupakan serta sebuah kejadian yang nyata dan benar-benar yang terjadi pada masanya. Nah, sejarah menyajikan penggambaran tentang peristiwa-peristiwa di masa lalu, lebih spesifiknya yang dialami oleh manusia. Kemudian, peristiwa itu disusun secara sistematis dan secara ilmiah. Di dalamnya terdapat gambaran waktu tertentu, kemudian diberikan tafsiran dan dianalisis secara kritis agar mudah dipahami dan dimengerti. Gitu. Jadi ya peristiwa sejarah itu ya merupakan peristiwa yang terjadi di masa lalu itu yang disusun secara sistematis gitu kan. Kemudian sehingga agar mudah dipahami dan dimengerti oleh pembacanya. Nah, peristiwa dalam sejarah itu benar-benar harus yang terjadi pada masa lalu dan didapat dari berbagai sumber sejarah yang tepat. Secara umum, manusia tidak dapat mengingat secara keseluruhan kejadian-kejadian yang pernah dialaminya, serta tidak selamanya dapat diingat secara lengkap oleh suatu kajian. Maka dari itu, tidak heran kalau banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau kemudian hilang. Karena kan lupa gitu kan, tidak semua peristiwa yang terjadi di masa lampau itu bisa diingat gitu. Contohnya aja kayak kalian waktu kecil kan tidak ingat gitu kan, kalian tuh pernah ngapain aja gitu kan. Nah, pada umumnya, di antara yang hilang itu sebagian besarnya belum bisa ditemukan kembali. Nah, untuk merekam peristiwa-peristiwa sejarah itu, tulisan menjadi alat yang banyak digunakan oleh manusia dalam menceritakan dan menyatakan pikirannya. Nah, melalui tulisan ini, pikiran-pikiran manusia akan hidup jauh lebih lama dibandingkan dengan sekadar ucapan verbal aja. Jadi, dengan adanya tulisanku ya, pikiran-pikiran manusiaku akan lebih terbuka itu secara luas itu kan dibandingkan hanya dengan sekedar ucapan aja. Nah, melalui tulisan pula, manusia dapat mengingat dan menambah gaya pengetahuannya. Maka dari itu, banyak dari mereka yang ingin merekam kembali kejadian atau peristiwa yang dialaminya dengan cara menulis. Dengan begitu, sejarah sebagai peristiwa bisa dapat teruji kebenarannya dan meminimalisir kehilangan-kehilangan momen penting peristiwa sejarah. Jadi ya sebetulnya sejarah sebagai ilmu, kemudian sejarah sebagai seni, kemudian sejarah sebagai kisah, dan yang terakhir sejarah sebagai peristiwa itu merupakan hal yang sangat penting itu di dalam ilmu sejarah itu karena di dalam 4 ruang lingkup itu mempunyai ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Seperti itu. Nah, itu saja pematerian mengenai 4 ruang lingkup sejarah, yakni sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni. Sekian video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan serta kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.